Kita jujur saja. Makanya kami melihat dalam perkara ini, kenapa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara? Karena kalau mereka buka itu, kami tentu akan melihat di mana cacat formil yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih Mas Roy. Ya. Izin Pak Ugro dan Pak Alkatiri. Ya. Jadi ini bermula dari tanggal 2 bulan Juni, beberapa hari yang lalu, Dirkrimum menyampaikan satu informasi sebetulnya dalam konteks perkara lain. Ya. Beliau menyampaikan sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan informasi dari jaksa bahwa tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap petunjuk P19 berkas perkara, dan yang kedua mereka sedang menyiapkan koordinasi untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Ini kemudian diterjemahkan oleh media-media dan kemudian oleh para termul-termul itu bahwa ini sudah fix P21. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum terkait dengan status berkas perkara. Saya sampaikan sekali lagi Mas Roy. Ya. Yang disampaikan Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan berkas perkara. Ya. Kenapa? Karena untuk menyatakan berkas perkara tindak pidana dinyatakan lengkap berdasarkan pasal 138, 139 dan 140 KUHP yang lama, karena itu mereka yang pakai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Maka harus dikeluarkan yang namanya P21. Ya. Jadi P21 ini adalah satu kode surat yang dimiliki oleh pihak kejaksaan yang intinya di dalamnya menyatakan berkas perkara atas nama seorang tersangka itu telah lengkap. Kemudian yang kedua ada tanggal keluarnya P21. Kemudian yang ketiga ada nomor daripada P21 tersebut. Dan yang ketiga adalah Ini pelimpahan selanjutnya atau yang kita sebut tahap 2. Para termul-termul itu mengglorifikasi pernyataannya Dirkrimum karena mereka mengatakan bahwa di dalam KUHP kan tidak diatur P21. Sehingga di mana rujukannya P21 itu gitu. Gini. P21 itu tidak diatur memang dalam KUHP. Kodenya yang yang sekarang ditunjukkan oleh Mas Roy ini yang di sebelah kanan ini ada P21, ini memang tidak ada di dalam KUHP. Ini hanyalah satu kode surat. Ya. Tetapi dia punya nilai hukum. Betul. Jadi bukan hanya P dan strip 21 terus hanya simbol gitu loh. Tetapi itu punya satu nilai hukum yang sangat penting di dalam proses penegakan hukum. Yaitu apa? Yaitu contoh, ini contoh. Ini contoh ya, ini saya ambil contoh. Ini contoh. Ini contoh P21 yang dimiliki oleh tersangka-tersangka lain. Saya sebut saja lah milik klien saya Mas Roy. Ya, tapi saya juga sudah minta izin kepada klien saya. Dan ini kita blur. Ya, dan ini kita blur, tidak ada data dan kejaksaan negerinya pun juga tidak kita sampaikan juga ya. Ini hanya untuk menunjukkan kepada publik supaya jangan ada penyesatan informasi. Karena ini penegakan hukum soalnya. Ini bukan ruang gosip, tapi ini ruang kepastian hukum. Ya. P21 ini memang tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur oleh hukum acara turunan, yaitu peraturan Jaksa Agung terkait dengan penomoran penanganan perkara tindak pidana. Jadi peraturan Jaksa Agung itu adalah bagian integral dari hukum acara pidana. Sehingga kalau kita ingin membaca hukum acara pidana ya jangan baca KUHP doang. Kalau Anda baca KUHP doang, akhirnya Anda tersesat. Istilah P21 tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi ditemukan dalam hukum acara pidana turunan, yaitu peraturan Jaksa Agung. Jadi ada 3 lembaga penegak hukum di Indonesia ini yang kemudian menerjemahkan hukum acara pidana, Mas Roy, dalam bentuk aturan-aturan turunan. Di internal kepolisian ada namanya Perpol, di kejaksaan ada namanya Perja atau peraturan Jaksa Agung, kemudian di Mahkamah Agung ada namanya Perma atau peraturan Mahkamah Agung. Dan semuanya itu adalah bagian daripada hukum acara pidana. Jadi jangan sepotong-potong, jangan dipenggal-penggal. Kalau dipenggal-penggal akhirnya salah memahami hukum. Jadi P21 itu adalah bukti suatu perkara telah dinyatakan lengkap. Kalau belum ada P21, bagaimana status berkas perkaranya? Ya belum bisa dinyatakan lengkap secara formil hukum. Kalau ada pernyataan-pernyataan informal, berarti itu bukan P21.
Karena P21 basisnya adalah pada selembar kertas administratif. Ya, jadi jangan berdasarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 14 hari. Oke. Ada lagi informasi yang disampaikan Pak Dirkrimum bahwa sudah dikoordinasikan untuk penyerahan tersangka. Kenapa kami dari awal menyatakan bahwa secara legal formal, saya katakan sekali lagi, bukan secara sosiologis, tapi secara legal formal, P21 itu sebetulnya belum diterbitkan oleh pihak kejaksaan. Kenapa? Karena begitu diterbitkan P21, maka ada dua kepastian hukum di situ. Yang pertama, berkas dinyatakan lengkap, dan yang kedua sudah disebutkan oleh kejaksaan, yaitu jaksa peneliti, bahwa penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu sudah ditentukan juga dalam surat P21, format yang terbaru dimiliki oleh kejaksaan. Ini adalah format P21 terbaru hasil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2026. Ketika kejaksaan menyatakan suatu berkas perkara lengkap, maka dia harus dulu terbitkan P21, dan di dalam P21 ada dua kepastian hukum. Berkas atas nama tersangka dinyatakan lengkap, dan yang kedua, sudah ditentukan kapan tersangka akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ini yang kita belum mendapatkan kepastian. Karena informasi-informasi ini kan sifatnya masih tafsiran-tafsiran.